hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan tentang mata kuliah tentang kecerdasan tiruan pertemuan ketiga tentang pencarian buta. Oke. Pencarian buta itu dia sering disebut dengan blind search atau metode dan dengan metode pencarian heuristik. Untuk teknik penyelesaian masalah itu ada 4. Salah satunya ada searching, pencarian, reasoning, penalaran, planning, perencanaan, di mana dari tahap di teknik penyelesaian masalah untuk di planning itu gimana memecahkan masalah menjadi sub masalah, menyelesaikan setiap sub masalah satu persatu dan menggabungkan solusi setiap sub masalah menjadi solusi yang lengkap. Terus yang keempat, teknik yang keempat itu ada learning, pembelajaran, di mana program komputer yang sanggup belajar dan meningkatkan performance melalui pengalaman. Oke, untuk searching pencariannya itu ada 2, pencarian buta, blind search atau universe search. Itu ada dua bagian, pencarian melebar pertama breadth first search sama pencarian mendalam pertama deep first search. Oke, untuk pencarian terbimbing atau heuristic search itu ada 3 tahapan: pembangkitan dan pengujian, generate and test, dan pendakian bukit atau hill climbing. 3, pencarian terbaik pertama best first search. Oke. Itu breadth first search itu setiap node pada suatu level pohon pelacakan akan ditelusuri, di mana pencarian dimulai dari root, kemudian turun ke level selanjutnya dari node terkiri ke node terkanan dan seterusnya untuk level-level di bawahnya. Oke, untuk algoritmanya gimana masukkan rootnya ke dalam queue, ngambil DQ node dari queue dan periksa apakah node merupakan tujuan. Jika node merupakan tujuan, pencarian selesai dan kembalikan hasilnya. Terus yang keempat, jika node bukan tujuan, masukkan NQ seluruh node anak ke dalam queue. Terus 5, jika queue kosong dan seluruh node sudah diperiksa, pencarian selesai. 6, jika queue masih ada isinya, ulangi langkah kedua. Jadi kalau queue-nya masih ada isinya, ulangi lagi langkah kedua, ambil lagi di queue node-nya, dari queue-nya periksa apakah node-nya merupakan tujuan. Kalau udah selesai, udah. Ya. Oke, contohnya gini. Jika diberikan pohon pelacakan berikut dan diketahui node awalnya adalah S serta tujuannya ada lagi, terapkan algoritma BFS. Breadth first search untuk mencari solusi dari permasalahan yang dipresentasikan dengan pohon tersebut. Oke. Tujuannya S, node-nya S, tujuannya G. Berarti S lewatnya ke B, lewatnya E, terus ke G. Oke. Penyelesaiannya adalah QS. S itu bukan tujuan, maka pindahkan S ke solusi sementara dan masukkan A dan B Q. Jadi S itu sebagai solusi sementara ya. Nah, QB sama A, jadi A itu dipindahkan sebagai solusi sementara dan dimasukkan C dan D ke Q. DCB itu B itu sebagai solusi sementara dan E dan F itu sebagai Q. Jadi solusi sementaranya itu A dan B itu sebagai Q-nya. Nah, kamu tujuannya ke G harus ada lewat A atau lewat B.
Kalaupun A lewatnya tahap-tahapannya apa aja, not-notnya mana aja. Kalaupun ke B itu lewatnya untuk sampai ke G misalnya dia harus melewatin beberapa tahap. Oke. Nah, terus kalau Q, F, E, D, C itu dia C itu dipindahkan ke sebagai solusi sementara. Ya, sampai nggak dia ke G ini? Nah, kalau dia nggak sampai, berarti dia harus pindah ke langkah yang lain. Nah, tuh. Sampai ke D, berarti D ini bukan sifatnya sebagai tujuannya, bukan dia sebagai dia hanya sebagai solusi untuk sementara. Artinya dia belum sebagai untuk jadi tujuan di si G. Nah, kalau ini berarti dia udah kelihatan nih dari node S ke B ke E. Nah, E itu bukan tujuan. Nah, tujuannya itu ke G. Nah, dia ada tahap-tahapannya untuk lewat si jalan agar tujuannya tercapai. Si G ini tadi sebagai Q-nya. Nah, oke. Nah, kalau F ini juga bukan solusi. Jadi dia hanya untuk dia sebagai solusi sementaranya dan itu bukan tujuan. Tujuannya itu si G itu tadi. Nah, jadi solusi sementaranya itu dia S, A, B, C, D, E, F. Nah, oke. Q-nya G sama H. Nah, tujuan ini akhirannya berarti H itu bukan tujuan, maka pindahnya ke H itu solusi sementaranya. Nah, tujuannya ini tadi G. Nah, karena G itu tujuan, jadi G itu ke solusi sementara dan pencariannya berhenti. Berarti dari node S ke B dari S ke B ke E ke G. Jadi pencariannya itu tertata. Ya. Nah, S itu, dari poin sebelumnya bisa kita ketahui ya, kalau G itu merupakan anaknya E. Berarti salah. Berarti G ke E. Terus, E ke B. S merupakan rootnya. Jadi solusi akhirnya kayak tadi saya kasih tahu S untuk dia tujuannya G awalnya S berarti dia solusinya S melewati S melewati B melewati E dan tujuan akhirnya ke G. Nah, S itu berarti dia tujuannya kalau S false berarti solusi sementaranya salah. S terus B A salah tujuannya. Nah, DCB EDC, nah ini tujuannya G, berarti dia solusi sementaranya dia bisa dari S ini ada dua jalur, dia ke A atau ke B. Nah kalau ke A berarti dia bakal ngelewatin C, D, ya. Terus kalau dari nggak nemu juga nih jalannya pindah ke B, dari ke B ke E ke F ke H ke G. Tuh. Deep first search itu pencarian dilakukan pada semua anak subordinat sebelum dilakukan pencarian ke node-node selevel, dimulai dari root ke level yang lebih tinggi, diulangi lagi hingga ditemukan tujuan. Nah, kalau nggak ada berarti ulang lagi dari awal sampai dia ketemu tujuannya yang mana. Ya, algoritmanya satu, masukkan root ke dalam stack, terus ambil node dari stack dan periksa apakah node merupakan tujuannya. Terus 3, jika node merupakan tujuan, pencarian selesai dan kembalikan hasilnya. Jika node bukan tujuan, masukkan seluruh node anak ke dalam stack. Terus jika stack kosong dan setiap node sudah diperiksa, pencarian selesai. Kalaupun belum selesai, ulangi lagi di tahap kedua. Jadi ambil lagi node-nya, periksa lagi node-nya itu udah sampai tujuan apa belum. Kalaupun belum sampai tujuan, cari lagi sampai ada hasilnya. Contohnya seperti ini. Nah, jika dilihat pohon pelacakan, itu node awalnya itu S, tujuannya G. Terapkan algoritma DFS. Did first
search untuk mencari solusi dari permasalahan yang dipresentasikan oleh pohon tersebut. Oke, stepnya S. Jadi tandanya ini dimasukkan ke dalam stack jika node-nya bersangkutan adalah root atau anak. Karena S bukan tujuan, maka pindahkan S itu sebagai solusi sementara dan masukkan A dan B ke dalam stack-nya. Nah, oke. Nah, A itu bukan tujuan, maka dipindahkan ke A. Sama kayak model yang tadi juga. Oke. Terus karena C itu dia nggak punya anak, jadi pemberhentiannya sampai di sini, ya. Maka C itu bukan termasuk bukan sebagai tujuan akhirnya. Jadi solusi sementaranya itu yang bisa dilewati S sama A. Ya. Terus dia balik lagi ke D, lihat lagi D. D sebagai ininya enggak sebagai langkah untuk tujuannya ke G bukan. Kalaupun bukan berarti dia harus ngulang lagi. Ya. Nah, jadi solusi sementaranya itu masih S sama A. Nah, kalau yang ini, nah elemen terkiri dari stack adalah root, maka hapus elemen tersebut dari stack dan hapus elemen terkanan dari solusi sementara. Berarti solusi sementaranya itu S. Jadi dia ke B. Nah, ini solusi sementaranya. S sama B. Node awalnya dia node S, berarti tujuannya ke G. Ya. Nah, ini B ke E berarti dia udah jadi solusi sementara untuk tujuannya ke G. Nah, berarti kayak model C sama D ini stuck, tidak ada hasil berarti dia stuck. Jadi root lagi dia. Oke, jadi SBE itu udah jadi solusi sementara. Kalau H berarti dia hapus dari si stack, ya, hapus dari si stack. Jadi dia bukan tujuan utamanya, ya. Ingat lagi kalau tujuan utamanya itu ke G. Nah, ini berarti dia solusi akhirnya itu ke G. Berarti dia melewatinya dari S ke B ke E ke G. Oke.